Selamat sore teman-teman. Baik, di sini saya akan membawakan UTS Mekanika Tanah 2. Sebelum kita masuk pada soal, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nistel Roy Saklatuero dengan NIM 2023-79002 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, kita lanjut pada nomor 1. 3 buah kolom terletak dalam satu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah AKN, BKN, dan CKN. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan dalam gambar C6.1. Yang bagian B, jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kN per meter persegi, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Baik, di sini kita masuk pada penyelesaian. Yang A memiliki hasil 20 kN, B 8 kN, sedangkan C 14 kN. Kita masuk pada yang A. Untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban, perlu dihitung lebih dulu nilai R per Z sebelum menentukan I. Tegangan vertikal dihitung dengan persamaan delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali IB. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dalam tabel C6.1. Tegangan yang ditinjau adalah pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter. Nah, kita lihat pada tabel C6.1, beban kolom 1 memiliki Q yaitu sebesar 20 kN. Pada titik 1, nilai R sebesar 2, sedangkan R per Z 0,8, IB sebesar 0,139, sedangkan delta sigma Z sebesar 0,4. Pada titik 2, nilai R sebesar 4, nilai R per Z sebesar 1,6, nilai IB sebesar 0,020, sedangkan delta sigma Z itu sebesar 0,1. Pada titik 3, nilai R sebesar 6, R per Z sebesar 2,4, IB sebesar 0,004, sedangkan delta sigma Z sebesar 0,0. Cara mendapatkan delta sigma Z yaitu kita lihat pada rumus berikut. Delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 dikali IB. Pada beban kolom 2 pun sama, menggunakan rumus seperti sebelumnya. Pada beban kolom 3 menggunakan rumus yang sama juga. Baik, kita masuk tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik adalah titik yang pertama, delta sigma Z sama dengan 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,0 sama dengan 0,6 kN per meter persegi. Pada titik kedua yaitu delta sigma Z sama dengan 0,1 tambah 0,6 tambah 0,0 sama dengan 0,7 kN per meter persegi. Pada titik ketiga, delta sigma Z sama dengan 0,0 ditambah 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5 kN per meter persegi. Kita masuk pada bagian B. Jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kN per meter persegi, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing
titiknya. Kita masuk pada penyelesaian. Tegangan overburden pada kedalaman 2,5 meter, yaitu sigma Z sama dengan ZY per YB sama dengan 2,5 dikali 17 sama dengan 42,5 kN per meter persegi. Tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dan delta sigma Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter, yaitu titik yang pertama sigma Z total sama dengan 2,5 tambah 0,6, yaitu dengan hasil 43,1 kN per meter persegi. Kita masuk pada titik kedua, sigma Z total itu sebesar 42,5 tambah 0,7 mendapatkan hasil 43,2 kN per meter persegi. Kita masuk pada titik ketiga, sigma Z total itu sebesar 42,5 ditambah 0,5 didapatkan hasil 43 kN per meter persegi. Baik, kita masuk pada soal nomor 2. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C 6.9 dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basal 18 kN per meter kubik. Hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Kita masuk pada penyelesaian. Yang bagian A, tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman Z sama dengan 2 meter. Dihitung dulu Q-nya, yaitu YH sama dengan 18 dikali 3 sama dengan didapatkan hasil 54 kN per meter persegi. Untuk nilai B sama dengan 4 meter. Sedangkan yang A yaitu 2 dikali 4 didapatkan hasil 8 meter. Tambahan tegangan vertikal untuk Z yaitu sama dengan 2 meter itu di titik A. A per Z sama dengan 8 per Z dibagi 2. A per Z sama dengan 8 dibagi 2 didapatkan hasil yaitu 4. Kedua, B per Z sama dengan 4 bagi 2 didapatkan hasil 2. Dari grafik untuk setengah tampang timbunan diperoleh I yaitu sebesar 0,50 untuk seluruh timbunan. Faktor pengaruh I harus dikalikan 2, jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter adalah delta sigma Z sama dengan Q buka kurung 2 dikali I tutup kurung, yaitu 54 dikali 2 dikali 0,50 didapatkan hasil sebesar 54 kN per meter persegi. Baik, pada bagian B, tambahan tegangan vertikal pada kedalaman Z sama dengan 4 meter. Di sini kita lihat A per Z sama dengan 8 dibagi 4 didapatkan hasil 2. B per Z sama dengan 4 dibagi 4 didapatkan hasil 1. Dari grafik yang diperoleh I sebesar 0,50. Jadi untuk kedalaman Z sama dengan 4 meter itu delta sigma Z sama dengan Q 2 dikali I sama dengan 54 dikali 2 dikali 0,50 didapatkan hasil yaitu sebesar 54 kN per meter persegi. Kita masuk pada soal nomor 3. Pada uji konsolidasi, pada penambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi sampai 100 kN per meter persegi, diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan dalam tabel C7.3. Hitunglah koefisien konsolidasi dengan cara Taylor dan Casagrande. Baik, kita masuk pada penyelesaian.
Yang pertama, kita menggunakan cara Taylor, yaitu CV sama dengan TV dikali HT pangkat 2 per T 90 itu U sama dengan 90%, maka TV sama dengan 0,848. H rata-rata sama dengan 1/2 dikali 0,9347 tambah 0,8032 sama dengan 0,8689. Karena pada uji konsolidasi drainasi benda uji pada arah atas dan bawah drainase double, maka HT sama dengan 1/2 dikali H rata-rata sama dengan 1/2 dikali 0,8689. Didapatkan hasil sebesar 0,4344 cm. Kita masuk pada rumus CV, itu 0,848 dikali 0,4344 pangkat 2 dibagi 6,76 kali 60. Dapatkan hasil yaitu sebesar 3,94 dikali 10 pangkat minus 4 cm persegi per detik. Kita masuk pada bagian B, yaitu menggunakan metode Casagrande, yaitu CV sama dengan TV dikali HT pangkat 2 per T50. Itu dapatkan hasil 0,197 kali 0,4344 pangkat 2 dibagi 1,7 dikali 60. Itu dapatkan hasil sebesar 3,64 dikali 10 pangkat minus 4 cm persegi per detik. Baik, sekian dan terima kasih.